Bapak Ibu saudara sekalian, pada tanggal 21 Mei ini kita ada ibadah perayaan Tuhan Yesus naik ke sorga. Mendeklarasikan, memperingati, mengalami makna atau kuasa kebangkitan, kenaikan. Dan tema yang kita bahas adalah Believe or not, Jesus coming. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam, lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu, Bapak Ibu, mari bangkit kita berdiri. Anak-anak juga yang ada anaknya berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan kami firman-Mu yang dahsyat dalam tuntunan kemajuan kami, supaya kami terus terhisap dan diprovokasi oleh firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, berkembang, berbuah-buah di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Dan ketika hamba-Mu menyampaikan firman, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dalam nama Yesus. Sehingga kami di akhir zaman ini dalam kekuatan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terpujilah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Mari Bapak Ibu, tema yang kita bahas, Believe or not, Jesus coming. Apa bahasa Indonesianya? Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Nah, hari ini kita mendengar dasar dari tema itu adalah firman yang tertulis di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Mari kita buka Alkitab kita. Yang ada kitab sucinya dibuka, yang ada Alkitab di handphone, mari kita buka. Temukan firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 11. Firman Tuhan seperti ini. Sudah dapat semuanya? Baik, kita baca bersama-sama ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, oh haleluya, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, firman Tuhan berkata, dia akan datang kembali. Antara naik ke sorga dan datang kembali, ini awal dan omega. Maksud saya akhir, alfa dan omega. Dari awal sampai dengan akhirnya. Nah saudara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa informasi dari Alkitab, bahwa Injil ada dua hal penting kita harus pahami. Yang pertama, Injil keselamatan. Yang kedua adalah Injil kerajaan Allah. Injil keselamatan itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu supaya kita bisa mengerti sedikit demi sedikit tentang firman Tuhan, semakin kita kuat di dalamnya. Saya memberikan dasar kepada kita untuk membangun yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Yohanes 3:16 dikatakan begini. Sebentar ya, kita pakai kacamata dulu. Haleluya. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, haleluya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan memberitakan firman-Nya kepada seluruh dunia. Seluruh orang-orang di dunia ini, hanya dikatakan Alkitab, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Injil keselamatan ini, kalau engkau
percaya Yesus adalah Tuhan, sebab sorga itu ada dan neraka itu ada. Saya mau kasih tahu, iblis akan setuju engkau mengetahui atau percaya ada sorga. Iblis juga tidak melarang saudara atau mengganggu saudara menerima pengajaran tentang neraka. Yes, bahkan juga iblis bisa pakai agama, ya kan, untuk memplesetkan sorga atau neraka. Tapi satu hal, agama atau iblis tidak akan memberitahukan jalan ke sorga. Nah, Alkitab saya mencatat, memberitakan kepada Bapak Ibu, bagi saudara yang percaya kepadanya, tidak binasa. Binasa berbicara neraka Bapak Ibu. Tapi sorga berbicara keselamatan. Nah, saya mau ajarkan, saya mau tawarkan kepada Bapak Ibu yang belum percaya Yesus Tuhan pada hari-hari ini. Sebab Injil keselamatan, arti Injil adalah kabar baik. Saudara diberitakan kabar baik. Karena hidup manusia bukan hanya di bumi, tetapi juga di sorga. Dan jalan satu-satunya untuk sampai ke sorga itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dunia mendengar ini. Dunia memberitakan ini supaya saudara juga bisa mendengar dan masuk dalam kerajaannya. Nah, ketika saudara langkah awal ini percaya Yesus Tuhan, maka di dalam Injil itu ada Injil kerajaan Allah. Ini yang kedua. Injil kerajaan Allah adalah ketika kita percaya Yesus Tuhan, maka kita akan diberi hak menerima Yesus Tuhan sebagai Bapa kita dan kita anaknya. Diberi hak. Kalau bahasa Yunaninya adalah exousia. Menerima Bapa sebagai Tuhan sebagai Bapa kita dan kita anaknya. Itu Injil keselamatan. Sesudah saudara diselamatkan maka menerima Injil kerajaan Allah. Apa itu? Paradigma. Perubahan cara berpikir. Karena anak-anak Tuhan itu harus berbeda. Berubah pikiran. Di dunia ini sekalipun kita ada di dunia ini. Apa artinya? Kita harus berubah cara berpikir. Dari hari ke hari. Bahkan di Alkitab mencatat. Kita ini diubah setiap hari menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dengan Bapa. Yesuslah prototipenya. Yesuslah figurnya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. I am the way. I am the truth. I am the life. Itu Yesus yang ngomong. Nah, itu Injil keselamatan. Nah, sekarang Injil kerajaan Allah. Ketika Yesus memberikan pola pikir yang berbeda. Menjadi perubahan hidup yang berubah ke depan. Dan kita ini ada di dalam dunia ini. Bukan hanya diselamatkan. Tetapi juga menerima mindset kingdom. Pola pikir Allah. Yang disebut dalam bahasa sehari-hari lahir baru. Dan dunia tidak bisa memberikan ini. Makanya saudaraku ngikut Yesus itu tidak pernah bisa masuk akal Bapak Ibu. Karena di sana ada trust, ada belief, ada faith. Dan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Nggak bisa dijangkau oleh rasio. Sekalipun faith itu ada rasionya. Dan rasio ketika kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Sehingga kita mempunyai pikiran Kristus. Dan di situ ada life perfect. Disitulah hidup yang sempurna. Nah, kan kita ada di dunia. Yang kita hidup di dalam daging ini. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya saya tadi katakan Yesus naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Nah, dia akan datang kembali Bapak Ibu. Disinilah kita harus perlu belajar, menerima, mengubah cara berpikir kita.
kembali kepada firman Tuhan. Saya baca Yohanes 14 ayat 3. Dikatakan Yohanes 14 ayat 3. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Ya kan? Karena setiap ada kegiatan, setiap ada operasional, setiap ada acara, pasti ada tujuannya. Yesus naik ke sorga untuk apa? Yohanes pasal 14 ayat 3. Saya bacakan untuk kita semuanya. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ada 3 hal yang kita mau menerima berkat. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama saya catat sini, menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Menyediakan tempat, saudaraku. Kalau kita punya rumah aja di bumi 2x1, itu petik orang-orang yang akan mati ya sebentar. Kalau tipe 21, saudaraku, beda dengan ukuran 21 ya kan. Tipe 21 itu rumah yang ada di Jakarta. Tipe 21 aja udah luar biasa, saudara. Nah, Yesus katakan dia akan menyediakan tempat bagi kita. Itu yang pertama. Saudara, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ada yang memikirkan hidup kita. Yesus tidak pernah membuat rencana kerusakan, kebinasaan. Justru yang rusak akan diperbaiki. Yang binasa diselamatkan. Berdosa dibenarkan. Makanya saudara-saudara, orang yang berdosa datang sama Tuhan Yesus. Tuhan benci dosa. Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tuhan yang pertama, dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, dikatakan, aku akan membawa kamu ke sana. Oh, haleluya. Aku akan membawa kamu ke sana. Oh, haleluya. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Saudaraku, di bumi pun Tuhan pernah janji. Ketika Yesus naik ke sorga, dia bilang, aku akan berjanji menyertai kamu dengan cara apa? Apakah dengan fisik? Atau secara apa? Mari kita melihat dulu. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Dia bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bahasa Yunani adalah parakletos. Penolong. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oh, haleluya. Saudaraku, kita menerima janji Tuhan, dia naik ke sorga, dia akan berjanji memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai penolong yang menolong kita waktu dalam kesulitan, kesusahan. Dia memberi kita kekuatan, memberikan kita dorongan, sehingga sehari demi sehari kita bisa berjalan, sekalipun pergumulan persoalan kita belum selesai, selalu disertai dengan hal-hal yang membuat kita tidak enak di dunia ini. Maka itu Bapak Ibu, percayalah, Roh Kudus itu memang gak kelihatan. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang menyertai kita. Dikatakan dia menolong. Makanya waktu kita dalam keadaan susah, datang sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dalam keadaan lemah, minta pertolongan. Sebab diam di dalam kamu. Omnipresent Bapak Ibu. Omnipresent. Dia hadir 24 jam. Berseru, berteriak, minta tolong sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang berkata, datanglah kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Haleluya.
Wow, saudara, inilah Tuhan yang kita sembah. Nah, dari ketika Yesus naik ke sorga dan sampai dia akan datang, saya mau tanya dulu sebelumnya, Bapak Ibu percaya nggak Yesus pasti datang? Tapi saya sebagai pendeta akan saya kasih tahu, Yesus pasti datang. Hanya saya nggak tahu kapan. Sebab kita bukan panitia penentu tanggal, hari dan tahunnya. Kita bukan pengurus tim suksesnya Tuhan Yesus. Untuk Yesus hadir, datang kedua kali ke dunia. Tapi adalah kita, umat Tuhan, gereja, mempelai wanita yang mempersiapkan diri. Karena persiapan tidak bisa setahun, 2 tahun. Setiap hari bersiap. Maka dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab kedatangannya tidak ada yang tahu. Dan kunci ini hanya Bapa di sorga yang mengetahui itu. Ingat, kita bukan tim panitia kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita adalah umat mempelai gereja Tuhan. Persiapan kedatangannya. Bersiaplah 24 jam. Kita nggak tahu kapan datang. Memang kedatangan Tuhan. Bisa aja secara fisik kita mati. Nggak tahu siapa. Besok bisa aja pendetaan mati. Secara kedahsyatan yang kedua kali Yesus datang. Bersama malaikatnya. Tim kerajaan sorga. Wow. Jadi katakan. Membawa kita ke sana. Mengangkat kita ke sana. Wow. Dahsyat. Berarti selama kita di bumi. Disertai oleh Roh Kudus. Allah sendiri. Dan tidak hanya itu. Kalaupun kita mati. Ada jaminan. Hidup yang kekal. Yaitu sorga yang mulia. Roh Kudus itu pintu awal memperkenalkan Yesus adalah Tuhan. Yesus memperkenalkan Allah Bapa. Saudaraku, ini adalah Tritunggal. Ini adalah 3 tapi 1. 1 tapi 3. Nah, saudara, saya tidak persoalkan tentang itu. Saya tidak membahas dengan Tritunggal, tapi saya membahas believe or not, Jesus coming. Nah, hari ini saya memastikan Bapak Ibu bahwa Yesus pasti datang. Tapi sebelum dia datang, ada janjinya. Dikatakan, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus yang menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Oh, haleluya. Bapak Ibu, percayakah ini firman Tuhan? Jika kau percaya, dia ada di dalam saudara, maka itu kalau dia ada dalam diri kita, jaga kekudusan. Sebab Tuhan katakan, orang yang bisa melihat Tuhan adalah orang yang suci hatinya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sebelum Yesus datang kedua kali, tapi saya memang udah pernah ngomong, kita ini udah di ujungnya, udah dekat dengan akhir-akhirnya. Kalau diumpamakan seperti wanita mau melahirkan, sudah buka 9 Bapak Ibu. Tinggal selangkah lagi Yesus akan datang. Persiapkan diri saudara. Tetapi sebelum itu, sebelum dia datang, saya mau sampaikan dulu 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dikatakan begini, 1 Korintus 10 ayat 13. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Di sini bicara tentang pencobaan. Hari ini kita masuk dalam pencobaan dunia. Bukan hanya bangsa, tapi dunia dan bangsa-bangsa. Yaitu wabah corona. COVID-19 singkatannya. Dan semua sedang mengalami goncangan. Mengalami goncangan ekonomi. Mengalami goncangan rumah tangga.
mengalami goncangan hidup, disinilah benar-benar pemurnian dan Tuhan lockdown kan kita supaya stay at home, berdoa, bangun mesbah rumah tangga, bangun mesbah pribadi. Saudara, Tuhan sedang memisahkan kita, menyingkirkan kita supaya lebih khusus, lebih murni dan Tuhan. Tetapi kembali ke pilihan saudara. Sebab ada banyak orang juga di lockdown, banyak juga stay at home, tapi perzinahan jalan juga. Wow. Tetapi dosa jalan juga. Itu pilihan saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Jaga kekudusan saudara. Bangkitkan rohmu, kejar Tuhan. Karena Alkitab mencatat, keadaan apapun yang kau alami hari ini, kalau itu datang, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Dan dikuatkan lagi dengan Wahyu pasal 3 ayat 10. Saya mau bacakan untuk kita semua. Wahyu 3 ayat 10. Haleluya. Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan hari yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu, dikatakan karena engkau menuruti firmanku, tekun menantikan aku. Wah, menuruti firman Tuhan dan tekun. Alkitab mencatat, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Justru Yesaya 40 ayat 31 berkata apa? Allah memberikan kekuatan yang baru. Oh haleluya. Kekuatan yang baru. Ayat 29 Yesaya 40. Tuhan memberi penambahan semangat. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan. Karena orang-orang yang semangat, sebelum kedatangan Yesus Kristus kedua kali, dia pasti melewati hari-harinya dengan kemenangan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, mari ketika Tuhan izinkan kita stay at home, mesbah rumah tangga, mesbah pribadi, bangun mesbah. Sebab setiap mesbah pasti ada api. Baik mesbah kepada orang fasik atau penyembahan berhala, pasti ada api. Api si jahat. Tapi kita mesbah kepada Tuhan, maka api Roh Kudus dikatakan akan diberikan, membuat kita on fire, menyertai kita dan diam di dalam kita. Ketika diam dalam kita, dikatakan Allah di dalam Roh Kudus akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia. Ini sedang OTW, sedang kita menghadapinya dan melewatinya, saudara. Mari Bapak Ibu kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini, tetapi yang pasti kita sedang dalam agenda atau situasi yang sama. Tidak ada yang bisa berdaya Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dirinya lagi. Tidak ada gereja saja, pendeta nggak bisa menyembuhkan. Gereja bisa, nggak ada. Yang kebaktian, bahkan juga masjid, bahkan juga wihara, bahkan juga kelenteng, apapun itu semua kosong Bapak Ibu. Orang-orang kaya nggak bisa keluar negeri. Mau pindah kemana? Justru di sana lebih banyak kematian. Dan saudaraku, yang terpenting sekarang adalah stay at home. Kembali ke rumah, bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih dalam. Alkitab mencatat, jika engkau setia menuruti firmanku dan menanti-nantikan aku akan datang kepadamu, melindungimu, memproteksimu. Karena hanya dialah yang bisa melindungi. Bahkan Yesus pernah katakan, Lukas 10 ayat 19, aku akan memberikan kepadamu kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Nah, saudara, ini yang saya bisa sampaikan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Believe or not, percaya atau tidak, pasti dia datang. Lu mau percaya silakan, mau enggak silakan. Ada bukti-bukti tanda-tanda yang percaya. Dia akan mempersiapkan dirinya, dia tetap setia dan tetap bangun hubungan kepada Tuhan yang lebih intim. Yang tidak percaya, akan menjadi satu omongan yang kosong, dongeng, sia-sia. Terserah, itu pilihan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memilih Yesus adalah Tuhan.
Dia akan menuruti firman-Nya. Dan kita akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Haleluya. Apa pergumulanmu hari ini? Sebelum Yesus datang kedua kali, kita sedang mengalami keluh kesah, kekecewaan, kepahitan. Apapun, seburuk apapun saudara, dosakah yang banyak, atau kerusakan, atau kemiskinan, atau berantakan, datang sama Tuhan Yesus. Bukan berarti ketika kita mengalami sakit penyakit nggak sembuh, bukan berarti Tuhan nggak bisa sembuhkan. Ketika kita percaya Yesus Tuhan, apa bedanya? Berantakan juga, bukan berarti Yesus tidak menyertai kita. Semua Tuhan katakan, ketika aku menyertaimu, badai tetap tidak dihalau. Justru waktu badai datang, di situ ada mujizat. Haleluya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Mari datang Bapak Ibu, kembali sekarang. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, mari. Anak-anak kita yang ada, kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita angkat satu kepada pujian. Penghormatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari kita angkat satu pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolongan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Mari sekali lagi pandang Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu. Tuhan, Engkau lihat kami di rumah masing-masing. Engkau beri janji Engkau menyertai kami dan diam di dalam kami. Bapa, Engkau tahu situasi keadaan rumah demi rumah. Engkau tahu keadaan suami, Engkau tahu keadaan istri, Engkau tahu keadaan anak-anak. Tuhan tolong, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Setiap yang sakit yang ada di rumah masing-masing di dalam nama Yesus. Saya bakal tahu Bapak Ibu sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Setiap yang lemah dikuatkan. Yang tunduk karena tidak berdaya akan mendekatkan kepala. Dan duka Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Di dalam nama Yesus. Bapa, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kekuatan. Berikan kami kekuatan. Untuk menghadapi semua yang terjadi. Di musim wadah corona ini. Bapa, beri kami kekuatan. Sebab orang yang kuat. Pasti dia bisa melewatinya. Hari-hari ini Tuhan. Nyatakan lebih lagi tentang kuasa-Mu. Dan kami mengenali Kau lebih dalam. Semakin hari. Makin bertambah di dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mati bangkit kembali. Setiap bisnis atau keluarganya, apapun situasinya. Haleluya dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pengumuman untuk kita bahwa hari Minggu ke depan kita ada terus di dalam situasi
mindset pola pikir tentang Roh Kudus. Jadi khotbah Pak Gem atau mesbah keluarga antar akan Pak Gem sampaikan tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Hari ini saya sudah sampaikan Roh Kudus yang pertama. Ya, karunia Roh Kudus yang pertama. Nah, ke depan, kedua dan seterusnya saya akan perkenalkan Roh Kudus kepada Bapak Ibu lewat Alkitab. Ya, lewat Alkitab. Dan saudara, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, setiap mesbah keluarga yang saya kirimkan itu lakukan dan coba Bapak Ibu berjuang, berusaha untuk eksekusinya ya, supaya kita kuat ketika Tuhan datang, kita siap sedia. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Hari ini kita akan tutup ibadah rumah tangga ini. Kita mari sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan, yang duduk, yang tetap berdiri, nggak apa-apa. Sekarang kita berdoa untuk doa berkat. Mari angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Angkat tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tutup mata kita, buka hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami Tuhan akan melakukan tugas kami masing-masing. Sesudah selesai ibadah perayaan naik Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami sudah percaya dan yakin kedatangan Yesus pasti datang. Dan bagian kami adalah untuk tetap mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu apapun yang terjadi. Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu, kembalilah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat. Di dalam rahmat Allah Bapa di sorga, dengan kasih dan anugerah Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menaungi kita sekalian hari ini, besok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin.